warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama dari rumah saja melalui tayangan channel YouTube di Timur Andi Channel. Adapun mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, dan pembelajaran yang kedua. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Nah, sebelum belajar, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, tahukah kalian peristiwa apa yang terjadi di masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Pertanyaan kedua, perubahan wujud seperti apa yang terjadi pada ketiga jenis benda? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan lagu wajib? Ketiga pertanyaan tersebut dapat kalian jawab apabila kalian mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia dengan benar. Yang kedua, dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud yang terjadi pada benda padat, cair, dan gas dengan tepat. Yang ketiga, dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menjelaskan makna lagu wajib dengan benar. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Apabila sudah siap, perhatikan pembelajaran pertama berikut. KD 3.4, ilmu pengetahuan sosial. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial. Siapa saja bangsa-bangsa Eropa tersebut? Yang pertama adalah Inggris, kemudian yang kedua adalah Belanda. Dan apa sih semboyan 3G itu? Semboyan 3G terdiri dari 1. Gold atau keinginan untuk mencari kekayaan. Yang kedua adalah gospel, keinginan untuk menyebarkan keyakinan atau agama. Yang ketiga adalah glory, keinginan untuk mencari kejayaan dengan cara menjajah bangsa kita. Nah, itulah 3 semboyan 3G yang digunakan pemerintahan kolonial untuk menjajah bangsa
Indonesia. Selanjutnya, peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Pada masa pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia, pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Thomas Stamford Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Berikut adalah wajah dari Thomas Stamford Raffles. Apa saja kebijakan-kebijakan Thomas Stamford Raffles? Mari kita simak berikut ini. Beberapa kebijakan Thomas Stamford Raffles. Yang pertama, di bidang ilmu pengetahuan. Stamford Raffles atau Thomas Stamford Raffles mengadakan penelitian ilmiah bersama ilmuwan-ilmuwan Inggris. Kemudian yang kedua, Thomas Stamford Raffles bersama ilmuwan tersebut menemukan salah satu bunga langka, yaitu bunga bangkai, yang akhirnya diberi nama bunga Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, Thomas Stamford Raffles menulis buku yang berjudul History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor, yaitu kebun botani yang terbesar di dunia. Selanjutnya di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapus sistem kontingenten menjadi sistem sewa tanah atau land rente kepada petani. Yang kedua, tanah dianggap milik negara, jadi petani harus membayar pajak. Kemudian kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama, Thomas Stamford Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Yang terakhir, Thomas Stamford Raffles melarang perdagangan budak. Demikianlah beberapa kebijakan-kebijakan dari Thomas Stamford Raffles. Selanjutnya, peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Apa saja yang terjadi? Yang pertama adalah terjadinya pembentukan VOC. Apa itu? Yaitu pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahan Belanda membentuk kongsi dagang yang bernama VOC atau singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Yang kedua, VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Dan apa tujuannya pembentukan VOC tersebut? Tujuannya yang pertama adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di Indonesia. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian, VOC mengalami kebangkrutan. Apa saja faktor yang menyebabkan kebangkrutan dari VOC tersebut? Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Apa saja faktor internalnya? Ya, faktor internal yang menyebabkan kebangkrutan VOC adalah karena banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Kemudian karena pengawasan wilayah VOC yang terlalu luas sehingga sulit untuk diawasi. Kemudian faktor eksternalnya apa? Yang pertama adalah jatuhnya Belanda ke tangan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Kemudian yang kedua,
penentangan rakyat Indonesia terhadap VOC dengan peperangan yang menghabiskan biaya dan tenaga. Itu dia dua faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kebangkrutan VOC. Kemudian pemerintahan Belanda mengalihkan kekuasaan VOC tersebut kepada pengalihan kekuasaan VOC tersebut dialihkan kepada William Daendels. Kekuasaan Daendels. Yang pertama, Herman William Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1808, tugas Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Daendels. Yang pertama, meningkatkan jumlah tentara yang diambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Kemudian yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Kemudian yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan yang panjangnya kurang lebih 1.100 km. Yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Nah, itulah 5 kebijakan Daendels di mana pada masa tersebut Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau RODI, yaitu sistem kerja tanpa berhenti dan tanpa upah. Lanjutnya, pembelajaran KD 3.7 ilmu pengetahuan alam. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Kalian sudah tahu ada 3 jenis benda di dalam kehidupan kita. Benda tersebut adalah 1. Benda padat, 2. Benda cair, 3. Dan benda gas. Nah, ketiga benda tersebut mengalami perubahan wujud apabila mendapat perlakuan lingkungan yang berubah. Nah, seperti perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut mencair. Sedangkan perubahan benda cair ke benda padat disebut membeku. Jadi mencair lawannya adalah membeku. Kemudian perubahan zat cair ke zat gas disebut menguap. Dan perubahan benda gas ke benda cair disebut mengembun. Jadi menguap lawannya adalah mengembun. Dan perubahan gas menjadi padat disebut mengkristal. Perubahan benda padat menjadi gas disebut menyublim. Jadi mengkristal adalah lawannya menyublim. Nah, Bapak hari ini akan mengajarkan kalian 3 jenis proses dalam perubahan wujud benda. Yang pertama, proses membeku. Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Nah, benda cair apabila dibekukan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius akan membeku menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Kemudian proses yang kedua adalah mencair. Mencair merupakan proses perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Nah, es batu merupakan benda padat apabila
terkena suhu yang panas, maka es batu akan mencair kembali menjadi air. Kemudian proses yang ketiga adalah proses menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Nah, prosesnya adalah ketika kita memanaskan air, maka air akan menjadi mendidih. Dan ketika mendidih, akan terjadilah proses penguapan. Itulah 3 jenis proses: membeku, mencair, dan menguap. Pembelajaran selanjutnya adalah KD 3.2, Seni Budaya dan Prakarya. Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Adapun ciri-ciri lagu wajib antara lain, yang pertama adalah lirik lagunya. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rasa rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, lagu wajib biasanya menggunakan irama penuh semangat dan atau berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Demikianlah ciri-ciri lagu wajib. Apa saja contohnya? Yang pertama ada Rayuan Pulau Kelapa, Hari Merdeka, Maju Tak Gentar, dan tentu masih banyak lagu wajib yang lainnya. Kalian bisa mencarinya dalam searching Google. Baiklah anak-anak, Bapak telah memberikan pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Timur Andi Channel. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.